Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fisika, kita kembali pada kesempatan ini melakukan pembelajaran fisika, di mana materi yang akan kita bahas dalam submateri kesetimbangan, tepatnya adalah kesetimbangan benda tegar. Oke. Saya mau jelaskan dulu ya apa arti judul kita ini. Jadi kesetimbangan benda tegar itu berarti benda tegar adalah benda yang apabila diberikan gangguan maka volume dan bentuknya itu tidak berubah. Berarti yang akan kita bahas ini adalah kesetimbangan di mana bendanya kita sebut sebagai benda tegar. Benda tegar tadi berarti adalah benda yang apabila kita berikan gangguan maka volume dan bentuknya tidak berubah. Itu yang disebut dengan benda tegar. Nah, saya mungkin bisa berikan contoh ya untuk menambah pemahaman kita tentang benda tegar ini. Nah, misalnya bola bowling ya, bola bowling tahu semua ya sobat ya. Jadi kalau bola bowling kita berikan pukulan atau tendangan, maka yang sakit itu tangan atau kaki kita. Sedangkan bola bowlingnya bentuk dan volumenya nggak berubah. Nah, maka di sini bola bowling kita katakan sebagai benda tegar. Nah, oke, berarti kita sudah paham ya di judulnya ini. Nah, kemudian coba kita lihat dulu ya, kapan sih kita sebut benda tegar dalam keadaan setimbang. Nah, ini ada syaratnya ya. Yang pertama, bahwa sigma F ya. Sigma F itu berarti adalah jumlah gaya. Ya. Kemudian yang kedua, sigma torsi. Ini sudah kita bahas ya pada pembelajaran sebelumnya. Boleh nanti kalau yang belum ikut mungkin di pembelajaran sebelumnya boleh dilihat lagi ya. Nah, jadi syarat benda tegar setimbang apabila sigma F-nya, berarti jumlah gaya yang bekerja pada benda tegar itu dan jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tegar itu harus sama dengan 0. Itulah disebut dengan benda tegar yang setimbang, ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi sebuah benda tegar kita katakan setimbang berarti apabila syarat ini dipenuhi. Nah, kemudian ketika nanti kita menyelesaikan soal-soal kesetimbangan benda tegar, maka kita boleh ya menggunakan alat bantu, ya. Namanya adalah aturan kosinus. Nah, ini berlaku nanti pada benda tegar, di mana pada benda tegar ini minimal ya. Maksimal gaya yang bekerja pada benda tegar ini itu dia maksimalnya hanya boleh 3 jenis arah gaya yang bekerja. Maka nanti kalau seperti itu benda tegarnya ada maksimal 3 jenis arah gaya yang bekerja pada dirinya, maka bisa kita selesaikan menggunakan aturan cos. Misalnya ya, gaya-gaya tersebut adalah F1, ini arahnya ya, arahnya ke arah sana. Kemudian F2 ini arahnya ke sini. Kemudian F3 arahnya ke sini. Berarti ini punya 3 jenis arah gaya. Kemudian satu lagi, sudut-sudut ya yang dibentuk oleh antar gaya ini harus diketahui juga. Ya. Jadi ingat tadi aturan kosinus baru bisa kita gunakan kalau pada benda tegar ini ada maksimal 3 jenis arah gaya yang bekerja. Kemudian sudut ya antar gayanya diketahui. Misalkan saja ya sudutnya ini alfa, beta, dan gamma. Gayanya berarti F1, F2 sama F3.
Nah, misalnya nanti kalau kita ingin mencari ya nilai gaya F1 berarti adalah akar ya dari F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 kali F2 dikali F3 dikali kosinus gamma. Nah, kosinus yang kita gunakan di sini lihat gayanya ya. Nah, F1 kan di sini tadi ya. Maka nilai kosinusnya adalah yang di depannya ya. Nah, ini depannya berarti. Jadi kosinus yang kita gunakan di sini adalah kosinus sudut yang di depan oleh gaya ini. Berarti depannya berarti ini ya. Oke, begitu juga nanti dengan F2. Berarti dia F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2. Nah, dikali kosinus. Nah, coba lihat gambarnya. F2-nya kan ini ya. Berarti yang di depannya berarti alfa. Maka di sini kita gunakan kosinus alfa. Nah, begitu ya dengan F3 sudah paham juga ini. Berarti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikali 2 kali F1 kali F2 berarti harus kosinus beta. Karena tadi F3-nya di sini berarti depannya sana ya. Oke. Nah, begitu konsep untuk kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kita pahami dulu syaratnya apa. Kemudian alat bantunya bisa kita gunakan aturan kosinus. Oke ya, siap ya sobat? Sudah paham konsepnya? Nah, sekarang coba kita aplikasikan ya ke soal. Nah, misalnya soal yang pertama ini. Nah, misalnya ini adalah sebuah truk ya, sebuah truk. Saya nggak gambarkan truknya ya, saya gambarkan rodanya aja. Karena itu yang nanti yang mau kita tinjau ya, bukan truknya. Ini misalkan roda belakang ya, ini roda depan. Dimana jarak antara pusat roda belakang dengan depan ini panjangnya 3 meter. Panjang 3 meter. Nah, kemudian dikatakan di soal ini titik pusat massa daripada truk ini ada di posisi 2 meter di belakang roda depan. Ini 2 meter. Tadi panjangnya 3 meter. Berarti sisanya ini kembali sama dengan 1 meter ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian tentunya setiap benda itu punya berat ya. Maka nanti beratnya kita gambarkan tepat di titik pusat massanya. Arahnya tentunya masih ingat sobatnya ke bawah ya. Konsep gaya berat. Ini misalkan beratnya adalah W ya. Oke. Nah, ini kan berarti kalau kita ingat hukum Newton, maka gaya berat ini akan berlaku sebagai gaya aksi ya. Jadi aksi yang dilakukan oleh truk terhadap jalan. Nah, tentunya kata si Newton kalau muncul gaya aksi akan muncul reaksi. Reaksinya kita gambarkan kepada bagian truk yang menyentuh jalan. Berarti yang menyentuhnya siapa? Bannya. Maka nanti di kedua bannya ini akan muncul gaya reaksi disebut dengan gaya normal. Ya. Dimana gaya normal ini kita gambarkan tegak lurus dengan jalannya. Jadi jalan ini kita anggap sebagai jalan datar ya. Nah, ini dia masing-masing punya ini normal depan kita singkat dengan ND. Normal depan berarti kita singkat dengan ND ya. Nah, kemudian berarti ini ND sama NB adalah reaksi dari aksi yang dilakukan oleh truk terhadap jalan. Berarti normalnya ini reaksi yang dilakukan oleh jalan terhadap truknya. Oke, ya. Sampai di situ paham ya dengan gaya-gaya yang bekerja pada truknya. Kemudian di soal dikatakan massanya 3000 kilo ya. Kemudian ditanya, tentukanlah besarnya gaya normal ya pada roda depan. Nah, berarti untuk menentukan yang ini maka kita gunakan tadi syarat kesetimbangan. Jadi boleh nanti syarat yang gaya boleh, yang torsi boleh, terserah. Kalau misalnya salah satunya enggak bisa menyelesaikan soal, maka kita bantu dengan syarat yang kedua. Tapi kalau satu saja cukup, berarti cukup satu syarat yang kita gunakan untuk menjawab soal. Nah, misalnya di sini saya mau pilih ya sigma torsinya saya pilih ya. Berarti supaya
truk ini nantinya setimbang ya. Jadi supaya yaitu truknya ya tetap dalam kondisi setimbang, berarti tentunya berlaku ya syarat yang tadi. Di sini kita ambil sigma ya. Sigma torsi atau sigma momen gaya pada truknya harus sama dengan 0 ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ingat ya, torsi. Torsi itu kan dia ya. Kalau sobat masih ingat, itu kan adalah perkalian ya. Perkalian antara gaya yang bekerja terhadap jaraknya diukur dari sumbu putar. Gitu ya. Oke. Kemudian di mana nantinya di sini ya, F itu harus selalu ya tegak lurus ya. Jadi ini saya mengingatkan sobat fisika semuanya bahwa F itu dengan jaraknya itu harus tegak lurus ya. Kalau nggak tegak lurus berarti harus kita tegak luruskan. Oke. Kemudian torsi punya arah ya. Punya arah positif kalau searah jarum jam, negatif kalau berlawanan. Oke. Berarti untuk menentukan sigma torsinya ini, maka langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Mungkin sobat masih ingat pembelajaran sebelumnya ketika kita membahas yang namanya momen gaya ya. Maka yang pertama yang kamu lakukan, tentukan dulu sumbu putar di mana. Ya. Nah, kalau kita kembalikan pada gambar, sumbu putarnya bisa kita pilih di mana saja. Boleh di D, boleh di D, atau boleh juga di tengah-tengah. Di titik pusat masanya. Misalkan kita sebut ini titik C ya. Titik C. Ya terserah kita mau pilih di mana. Cuma nantinya dalam menentukan sumbu putar kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau nanti kita salah menentukan sumbu putar, maka nantinya justru ya yang ditanya ini nggak ditemukan, malah nanti kita harus mencari lagi variabel yang lain. Nah, jadi supaya dia nggak salah bagaimana caranya? Nah, selalulah nanti pilih sumbu putarnya jangan di gaya yang diketahui, jangan. Kenapa? Karena nanti kalau kita pilih di sini sumbunya, kita tahu bahwa momen gaya itu kan F kali R. Berarti momen di sini kan berarti adalah gayanya ini ND dikali jaraknya terhadap sini. Berarti kan jaraknya kan nggak ada. Berarti momennya akan 0. Kalau 0 ya nggak ketemu gaya yang ini kan. Oke, berarti satu tadi jangan ambil sumbu putar di mana gaya yang ditanya itu. Ya. Nah, berarti kita ambil di mana? Ambillah di posisi di mana gaya pada truk ini belum diketahui. Yang mana belum diketahui selain yang ini? Ini kan ditanya ya, nggak boleh di sini ya. Tapi yang ini belum diketahui intinya. Kalau ini kan sudah diketahui ya, masih kan ya sobat fisika ya. Kalau berat itu kan M kali G ya, M-nya kan ada tuh. Nah, berarti bisa kita cari dong beratnya. Jadi yang belum diketahui ini, maka kita ambil di sana. Berarti yang pertama tentukan dulu sumbunya, berarti kita ambil di B berarti ya. Berarti sumbunya harus di B. Oke. Setelah kita ambil sumbu putarannya, berarti langkah yang kedua pastikan ya, yaitu gaya sama jaraknya tegak lurus. Nah, di sini kebetulan sudah tegak lurus, berarti aman. Yang kedua, yang ketiga berarti tentukan arahnya. Nah, jadi ini saya mengingatkan juga bahwa ya momen gaya itu kan adalah besaran vektor. Nanti bisa bertanda positif ya, dan bisa bertanda negatif. Nah, positif kemarin kalau searah jarum jam, kalau negatif berarti berlawanan jarum jam. Nah, berarti kita tugasnya sekarang ya menentukan dulu arahnya ya. Karena kita ambil sumbu putar di B, berarti momen di sini nggak ada, berarti 0 ya. Oke, paham ya kalau di sini maksudnya ya? Kenapa 0 tadi? Ini tadi rumus momen itu kan F kali R ya. Berarti momen di sini kan berarti gaya NB dikali jaraknya terhadap ini.
berarti kan tidak ada ya, berarti nol. Oke, berarti yang punya momen adalah gaya yang tidak terdapat pada titik B ini. Berarti tentunya adalah beratnya sama intinya. Nah, coba ini pastikan tidak menentukan arah putarnya. Berarti kalau dia W-nya, nah saya ulang lagi mungkin ya, atau boleh ya dilihat pada video kita pembelajaran sebelumnya penanggungan gaya. Berarti ini diputar kemana? Nah, caranya gini ya. Nah, berarti kalau ini gayanya ya, ingat gayanya, lihat posisinya. Ini namanya titik tangkap ya. Ini namanya arahnya, ini arahnya. Jadi yang kita putar itu arahnya. Titik tangkap nggak boleh diputar. Jadi kita putar ini, ya, panahnya ini, ya kan? Nah, jadi di mana diputar? Lihat sumbunya, ya. Sumbunya di mana? Di titik B. Berarti ada di sebelah kirinya. Berarti harus diputar ke kiri. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sumbunya sini, putar ke kanan. Gitu. Jadi karena sumbu di kirinya maka putar ke kiri. Yang diputar panahnya, ya. Nah, berarti kalau gitu kita dapatkan lah ini arahnya berarti seperti ini ya. Nah, berarti ini searah jarum jam, berarti dia positif, ya. Paham ya sampai di situ? Nah, ini juga gitu ya. Nah, coba ini seperti gayanya ya. Tapi ditangkapnya jangan diapain, tetap di situ. Ini diputar. Diputar kemana? Di mana posisi sumbu? Sumbunya kan di kiri, putar ke kiri. Nah, ya. Berarti kalau gitu arah momen gaya ini berarti berlawanan jarum. Berarti negatif. Gitu ya. Nah, oke, berarti langkah pertama tadi sudah tentukan sumbu. Yang kedua pastikan tegak lurus. Yang ketiga tentukan arah. Sudah. Nah, sekarang barulah kita cari momen dari gaya ini sama ini. Momen tadi kan sama dengan F kali R. Nah, coba momen yang ini. Berarti gayanya W. Tuliskan berarti gayanya W. Ini tadi tandanya positif ya, berarti buat dari positif. Momen gayanya positif, gayanya adalah W. Kemudian jaraknya ya, berarti ini kemari. Berarti namanya kita sebut dengan BC ya. Oke, tadi ingat momen itu gaya kali jarak. Gayanya berarti W, jaraknya berarti jarak antara gaya ini terhadap sumbu, berarti BC. Kemudian momen yang ini karena minus berarti kurang ya. Kurang. Gayanya berarti sama dengan ND ya. Berarti gayanya ND. Kemudian jaraknya berarti ini kemari ya. Berarti namanya adalah BD ya. Nah, BD. Oke, selesai ya. Yang punya momen hanya ini sama ini. Berarti jumlah dari sini harus sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilainya. Nah, berarti W-nya berarti M kali G, berarti 3000. G kan 10 ya. Berarti 3000 kali 10. Berapa? Tentunya 30.000 ya. Itu baru W-nya ya. Jaraknya BC. BC berarti ini ya. Dari gambar berarti 1 meter. 1 meter. Oke. Nah, kita pindahkan ya ke sebelah kanan menjadi positif ya. Berarti sama dengan ND itu berarti yang ditanya ya. Misalnya. Kemudian dikali BD. BD-nya di soal berarti jarak ini ya, sumbunya asnya ini ya, asnya truk ya. Berarti 3 ya. 3. Oke, tinggal masalah matematika saja. Masing-masing yang kiri kanan sama-sama dibagi 3. Berarti sini sama dengan 10.000 ya. 10.000. Sini berarti tinggal 1. Nah, berarti kalau gitu sudah kita dapatkan ini. Maka normal roda depan itu sama dengan 10.000 ya. Oke. Newton ya. Atau boleh juga ya kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu ribu itu kan boleh ya kita wakili dengan kilo. Nah, berarti ini boleh sama dengan 10 kilo ya. 10 kilo nih Newton ya. Oke, sobat fisika, bagaimana sampai di situ, paham? Iya ya.
Oke, baik sobat fisika, itu tadi kita sudah aplikasikan ke dalam salah satu contoh soal. Nah, supaya kita semakin uh, memahami lagi. Nah, coba kita lihat ya contoh soal yang kedua. Ini berbeda ya. Nah, ini misalnya ada bangku ya. Yang merah ini bangku panjang ini. Ini kaki-kakinya ya. Kaki-kaki penyangganya yang bersentuhan langsung dengan tanah ini ya, atau lantai. Nah, kemudian di sini diletakkan ya sebuah beban ya. Maka ditanya berapa masanya kita buat di sini, maksimumnya, supaya nanti bangku ini tetap dalam kondisi seimbang. Sobat, nanti kalau ini terlalu besar masanya, maka nantinya kan bangkunya akan terangkat tentunya. Ini terangkat ke atas, ya, berarti turun ke bawah. Kalau di sini terlalu berat, ya. Nah, kata soal agar tetap seimbang, berarti ini belum terangkat, ya. Maksimum, dia tanya maksimum, berarti hampir terangkat di sini. Tadi belum, ya. Jadi kalau belum, berarti dia dikatakan masih seimbang. Oke, ya. Kita akan jawab ini ya dengan menggunakan syarat dari keseimbangan tadi. Kita gunakan kembali, yaitu syarat yang kedua tadi ya, bahwa agar seimbang, maka bangku itu nantinya harus memiliki sigma torsi harus sama dengan 0. Itu ya. Nah, tadi supaya bangku kita katakan dia setimbang. Jadi sigma torsi yang bekerja harus sama dengan 0. Oke. Sigma torsi tadi sudah kita pahami ya, bahwa itu adalah gaya dikali jarak. Nah, yang pertama tentunya kita harus bisa dulu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini, ya. Oke. Yang pertama tentunya setiap benda pasti punya berat. Ini adalah berat dari bangkunya ya. Jadi kalau tidak disebutkan di soal di mana letak titik beratnya, maka kita ambil di tengah. Jadi lihat, ini sini posisi kaki kiri 40 cm dari ke sana ke ujung, ini juga 40 ya. Nah, ini jarak antara ini 120, tengah-tengahnya di sini ya. Berarti sehingga ini menjadi 60 dan 60 ya. Nah, berarti di sinilah letak titik beratnya. Kita gambarkan ke bawah, sebut saja namanya W1. Jadi W1 adalah berat daripada bangku. Oke. Kemudian ada beban tadi ya. Maka beban juga punya berat. Ke bawah, berarti sebut dengan W2. Nah, kemudian W1 dan W2 ini berarti adalah gaya aksi yang dilakukan oleh bangku terhadap lantai. Maka muncul tentunya gaya reaksi. Itulah yang disebut tadi dengan gaya normal. NA sama NB. Jadi normalnya tadi muncul di bagian benda yang bersentuhan dengan lantainya. Tapi muncul di sini. Karena kaki-kakinya itu ada di sini dan di sini. Ya. Oke. Itulah gaya yang bekerja di sini. Ada 4 ya. Jadi 2 gaya berat, 2 gaya normal. Nah, kemudian ya, seterusnya tadi kan dikatakan berapa M di sini maksimum supaya tetap seimbang. Jadi nantinya ya, ketika ini belum melewati batas ya maksimum masanya ya, maka di sini hampir terangkat, tapi belum. Jadi karena hampir terangkat, sobat, maka nanti di sini gayanya nggak ada lagi, ya, berarti 0 ya, karena tadi hampir terangkat, ya. Oke. Nah, kemudian berarti yang punya momen hanya ini dan ini. Nah, tadi sudah kita jelaskan tadi. Sebelum menentukan momennya, tentukan semu putarnya di mana.
Nah, tentunya kita pilih ya di posisi gaya yang belum diketahui. Ini belum diketahui. Ambil di situ. Berarti sumbunya dipilih. Oke. Berarti momennya sama dengan 0 ya. Maka sekarang yang punya momen adalah W1 sama W2. Langkah berikutnya tentukan arahnya. Nah, berarti langsung sobat, tadi sudah kita jelaskan tadi arahnya, berarti ini adalah berlawanan jarum jam ya. Berarti dia negatif. Sedangkan ini berarti diputar searah jam, berarti positif. Ya. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan torsi masing-masing dari gaya ini. Berarti kalau gitu kita mulai dari yang W1 ya. Berarti minus. Tadi karena minus ya, arahnya berarti W1 gayanya. Jaraknya ini kemari. Berarti namanya adalah D, kemudian tambah ya. Ini berarti W2-nya gayanya, kemudian dikali jaraknya ya. Dari sini kemari. Berarti namanya adalah, ini buat aja titik di sini ya. Berarti D ya. D. Berarti jarak antara B ke D ya. B ke D, maka ini hasilnya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilainya. W1 tadi masih kan ya, M1 dikali dengan G. G 10. Berarti M1 nya adalah 40 kali 10. Berarti ini minus 400. B ke C. Coba lihat sobat. B ke C ya. Berarti 60. Ya. Kemudian ini boleh ya kita pindahin sebelah sana menjadi minus dong ya. Nah, W2 berarti M2 dikali G, berarti minus M2 dikali 10 ya. BD cara ini kemarin berarti 20 ya. 20 sobat, di soal kan masih senti ya, nggak masalah ya, nggak usah diubah. Kenapa? Karena kiri kanan merupakan perkalian. Jadi kalau pengaruh nantinya mau diubah pun tetap aja nanti. Berarti kalau kita ubah nggak efektif ya. Nah, jadi ada momen-momen satuan tidak perlu kita ubah ke satuan internasional ya. Nah, contoh seperti ini kalau sifatnya perkalian. Nah, berarti kalau gitu di sini boleh kita coret ya. Jadi dicoret aja minusnya. Oke. Kemudian mana lagi? Nolnya kiri kanan ada 2 ya. Jadi coret 2. Ini ada 2 ya. Ya. Oke. Nah, masih bisa juga sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2. Berarti 2. Nah, sudah ketemu sobat. Berarti M2-nya sama dengan 2 kali 60, berarti 120 kg lah. Berat di sini maksimal supaya bangkunya belum terangkat. Ya, bagaimana sobat? Paham ya? Nah, itu mungkin contoh yang kedua ya. Nantinya boleh sobat latih lagi dengan contoh yang lain. Oke, baik sobat. Tadi sudah kita bahas tadi satu submateri di dalam materi kesetimbangan. Kita sudah bahas bagaimana sebuah benda tegar dikatakan setimbang. Kemudian kita latihan dengan soalnya, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan tentunya menambah ya wawasan ya, atau menambah lagi keilmuan dari para sobat fisika tentang yang namanya kesetimbangan. Oke, tetap berlatih ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya dengan Mr. Kenju. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.